Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas pemenang dan pecundang di bursa transfer musim panas. Bulan September datang, waktunya fase grup Liga Champions digelar. Hari Olahraga Nasional, apa pentingnya buat Indonesia? Selamat datang di The Counter Press edisi ke-12, episode ke-12 nih bersama gue Mutia Wirosastro. Kita akan langsung membahas di first half, tapi sebelum itu ada komentator-komentator, pandit-pandit. Pandit. Figur-figur. Karena teman nongkrong di ini. Oh keren. Iya, teman nongkrong ini di ini saya kosan ya. Saya. Ada Firsi Idris di bawah sih. Halo. Ini gelap-gelap gini kita ada tema apa gimana? Iya, padahal kan seharusnya masih happy ya, udah beberapa hari lewat tapi Beberapa hari Arsenal lewat. iya. Benar. Iya. Nggak, ini sebenarnya kita terang, cuma karena polusi Oh, Jakarta. iya. Banget. Jadi kena Tadinya merah loh gue ini. Jakartanya merah. Beneran. Segitunya ya. Ini merah sampai sini jadi hitam. Lu nggak kena semprot air yang di jalanan itu? Mestinya ya, jadi luntur nanti Oh, bentar jadi lagi. luntur ya. efektif Iya, tuh ya. efisien. Betul. Benar. Basah pasti. Oke, di first half kali ini kita akan membahas sebagian besar liga sepak bola dunia kan jendela transfernya udah berakhir nih, nggak afdol ya rasanya kalau nggak kita bahas ya. Siapakah pemenang dan loser ya, winner loser dari jendela transfer kali ini. Tapi pertama-tama kalau kita ngomongin winning and losing di bursa transfer, apakah sahih untuk kita bilang ada yang menang, ada yang kalah, padahal main aja belum para pemain-pemain itu. Iya, ada winner sama loser aja itu kan hal yang Iya. mesti diperdebatkan ya, media-media sana aja lah bikin biar bisa ada diskusi gitu kan. Karena kan sekarang kan sistemnya di X, di Instagram, dimanapun orang pada biar diskusi. Dan buat gua adanya winner atau loser itu merupakan salah satu cara media di sana gitu untuk menamaikan gitu. Lah ya. Karena kan akhirnya nanti debatable discussion gitu. Termasuk kayak kita. Akhirnya kita mendebatkan kan siapa itu. Cuma buat gua tiap tim punya kebutuhan yang berbeda-beda, tiap tim punya problem yang harus diaddress juga beda-beda. Oke. Nggak sama masalahnya gitu. Dan mungkin bisa disebut winner sebagai di bursa transfer kalau emang jendela kemarin itu dipakai untuk menutupi lubang-lubang atau masalah-masalah yang ada gitu, dan disebut losing kalau emang masalahnya jelas ada tapi kok nggak ditutupi juga. Mungkin buat gue gitu. Berarti menurut lo pemenang dari bursa transfer itu kalau problem solvingnya masuk Yes, gitu ya, ini kelihatan gitu. pemain yang diakuisisi. Iya. Kalau menurut lo sih pemenang tuh dari sisi apa sih? Kalau gue sih lihat lebih gini ya, Premier League itu kan mereka they have their own gigantic resources sendiri yang beda dari liga-liga lain. Ya. Outlay transfer mereka kemarin itu 2,36 miliar pound. Itu naik 400 juta pound dari musim sebelumnya, Mut. Ya. Dan setiap tim on average itu spend 118 juta pound. Bahkan Real Madrid pun spendingnya sama kayak Bournemouth gitu. Dan 118 juta pound itu sekitar setara 2,3 triliun rupiah. Sementara PT LIB pernah bilang kalau jalanin Liga Indonesia, Liga 1 itu 500 miliar. Jadi satu klub Liga Inggris di satu bursa aja bisa 4 kali jalanin Liga Indonesia. Ya, Jadi perbedaan sepak bola level sana dan di level Gila kita jauh Of banget. course. Bener, Of itu course. udah football as an industry kita udah nggak ada apa-apa ya dibanding Premier League. Tapi kalau menurut gue di bursa transfer specifically, gue ngelihat bursa transfer itu apalagi sekarang ya kita lihat in the era of documentary Amazon dan lain-lain, kita lihat klub-klub itu sekarang bagaimana they negotiate di bursa transfer itu menarik karena tarik ulurnya kelihatan banget. Ya. Kayak terakhir di Newcastle United pas Newcastle mau coba beli Anthony Gordon, mereka udahlah kita stall, itu mereka bluffing kok gitu. Jadi the winner Itu and menarik loser ya, battle-nya tuh di situ, di Ya. behind Udah the dari scenes, awal bahkan di boardroom, pramusim gitu. orang sampai jam 12 malam sampai masih megangin HP, masih nelfon dan lain-lain. Itu the real battle sebenarnya di bursa transfer kayak gitu. Tarik-tarikan antara klub dan lain-lain. Tapi menurut gua kalau salah satu loser di bursa transfer ini sebenarnya bukan klub, bukan liga, tapi pemain menurut gua, karena kasihan si Joao Palinha. Joao Palinha tuh Fulham. Dia udah bermimpi untuk menangin Kayak Liga Ziyech tahun lalu Champions ya. bersama kayak siapa? Ziyech tahun lalu. Ziyech juga sempat kayak gitu ya. Iya. Iya, dia Udah tuh berangkat, udah udah sampai di dia udah di Bayern. Munich, Iya. dia udah Iya. tes medis, Udah dia here we udah go, Fabrizio. Fabrizio udah Udah bilang here here we we go go. ya. Dia Iya. udah bilang media duties, Yes. dia udah ngadep media dan lain-lain. Mungkin Cuma gara-gara Scott McTominay. iya. Dan itu juga
transfer Bundesliga kan tutup Iya, lebih cepat lebih cepat. 6 jam dari Inggris. Inggris. Jadi si Bundesliga tutup sementara Fulham nggak dapat Tomine dan nggak dapat beberapa target mereka lagi. Jadi batal. So he went from dreaming of winning the Champions League bersama Harry Kane hingga balik lagi ke Fulham di mana dia harus bertarung melawan zona degradasi bersama Raul Jimenez. Jadi kasihannya di situ sih sebenarnya. Untuk para pemain-pemain yang taunya dia cabut gitu ya. Dia Iya, kembali pemain lagi lain udah tahu dia cabut. udah Dia Jadi farewell, locker room farewell. talk Dia kayak udah apa nyiapin kan ya? Duolingo juga kali ini belajar bahasa Jerman. Ternyata Duolingo. gagal. Iya. Nah, ini kan kalau kita bahas menang atau kalah kan faktornya banyak ya. Iya. Kayak yang tadi kalian bilang juga. Cuma kalau kita dissect nih satu persatu. Pertama-tama kayak misalnya tim yang ibarat kata paling cuan begitu. Kalau net spend-nya kalau kita katakan ya yang marginnya paling baik begitu untuk Gua tim Brighton asal. ya kayaknya. Brighton. Sih. Brighton lewat Caicedo kayaknya bener-bener ya nggak sih mendapatkan banyak banget. Belum McAllister juga luar biasa buat gue. Brighton salah satu tim dengan cuan tertinggi musim ini juga. Terus juga ada West Ham. Declan Rice-nya juga laku besar. Artinya bahwa tim-tim ini ya tim-tim yang main di Europa League, main di Conference League tapi bisa mendapatkan uang gede. Apalagi Brighton bakal main di Europa League musim depan. Terus Villa juga main di Conference League. Artinya tim-tim kayak begini mendapatkan uang cukup besar menjual para pemain utamanya. Southampton juga Lavia. Iya, Lavia, Ward-Prowse juga. Ward-Prowse juga kan. Betul. Terus kalau net spend udah. Kalau sekarang kalau dari sisi tim tujuannya deh ya, yang paling banyak mendatangkan pemain? Ya pasti Chelsea. Tapi Nottingham Forest juga bursa Iya, transfer gua mau kan jawab. 7 Iya. pemain. 7 pemain. Kalau banyak-banyakan ya. Dan Banyak-banyakan nih. banyak-banyakan dan mereka juga kehilangan tapi sayangnya mereka kehilangan Brennan Johnson Johnson karena ke jadi Tottenham. pemain andalan ke Tottenham. Oke. Itu adalah salah satu motor mereka tapi kita lihat bagaimana pelatih Steve Cooper apalagi sekarang kan international break. Jadi international break pertama ini satu posisi positifnya adalah para pelatih itu bisa untuk Wildcard. punya waktu. Iya, kalau FPL istilahnya gitu ya. Bisa wildcard sih ya. bisa Wildcard di Rio. bisa menata ulang timnya karena kita lihat walaupun 4 pekan awal tapi buat beberapa tim it's like doomsday lah beberapa pertandingan awal ini banyak yang nggak works dan lain-lain ini kesempatan untuk embedding pemain-pemain baru. Benar. Kayak klik F5 ya, kayak refresh lagi begitu ya kalau keluar dari jeda internasional kan ya Kalau lagi nggak ada yang plus cedera. minus, exactly Kalau gitu nggak kan ada minusnya yang kan cedera, cedera kan sama injury aja. report segala macam. Cuman plusnya siapa tahu udah mulai terbiasa lagi di Bayang minggu lalu sekarang ya. MU masang Arsenal itu lawan Arsenal, Johnny Evans, Maguire. Kebayang nggak kalau Maguire main di timnas Inggris Iya, terus cedera? Cedera. Iya. Ayo oke, backnya cuma Johnny Evans doang. Dan sebenarnya Maguire main buat timnas Inggris karena banyak yang cedera juga di timnas Iya, Inggris. makanya, Jadi bener. kasihannya di situ. Oke. Tomori cedera. Iya. Kuantitas mendatangkan pemain Chelsea. Kalau dari worth-nya sendiri, keluar duitnya Chelsea juga nggak kira? Arsenal. Enggak. Kalau Chelsea kan dalam rentang 4 atau 3 bursa transfer dikumpulin hampir 1 bilion itu kan kemarin kita bahas juga. Cuman kalau di sekarang ya Arsenal termasuk yang tinggi 200 something gitu, Timber, Declan Rice, Havertz itu termasuk tinggi juga. Terus MU juga lumayan tinggi, Newcastle Tonali, ya, Gordon nggak begitu. Cuman tim-tim kayak Liverpool juga lumayan tinggi, walaupun ya kalaupun ada opsi siapa tim yang paling kecele atau tim yang paling bisa merebut marquee signing dari klub lain ya Chelsea. Gimana Caicedo sedekat itu sama Liverpool tiba-tiba langsung di switch karena emang Caicedo-nya pun pengennya ke Chelsea. Benar. Gitu. Kalau gue sih yang paling worth it ya Milan kalau gue bilang karena mereka dari duit pembelajarannya dari duitnya Tonali itu bisa dapat pemain-pemain kayak Pulisic kayak Tinjani Reinders yang juga ternyata mainnya bagus Jadi sejauh ini pemain-pemain yang penampilan mereka nggak drop bahkan arguably level mereka meningkat musim ini dibanding musim lalu. Pemain-pemain yang mereka beli tepat guna dan they have to get it right and they've got it right dan Mercato di Serie A menurut gue lebih berperan daripada di Liga Inggris ya Mercato walaupun itu, nilainya nggak begitu walaupun nilainya nggak setinggi itu tapi pembelian yang tepat akan bisa membawa Loftus-Cheek sama Reinders bagus banget. Kalau Steel Deal yang ternyata sebenarnya kalau nih, Timber tapi nggak lebih murah. cedera, Timber untuk harga segitu ya. Cuma kalau buat sekarang Tonali Newcastle.
Tonali now it's terlalu 80 juta terlalu mahal, gua nggak setuju. Mas itu premium kalau gua bilang. Klub Saudi mah 80 kecil, Bos. Biasa Oh enggak, kan. klub Saudi Kan yang punya selama Saudi. 14 tahun terakhir dijalankan tidak dengan tidak Iya, benar betul. oleh seorang Londoner. Jadi commercial income dan lain masih belum. Masih belum. Iya, kalau gua Tonali masih mahal ya. Buat Dan- Prowse? Oh, buat Prowse, I think so. Iya, Iya. nih pembeliannya ini Ward Prowse dan Kudus. Iya, Kudus. Kita lihat Kudus by profile, kita lihat di Iya. Piala Dunia betapa bagusnya. Declan Rice Alvarez dijual. juga. Tapi kayak mereka ini loh, jadi kayak Declan Rice pergi nih Iya. sama West Ham. Terus mereka datengin 2-3 pemain yang bisa menutupin lubang yang ditinggalkan Declan Oke. Rice. Jadi kalau ditanya tadi di awal siapa winnersnya, buat gue West Ham. Karena bagus banget signingnya. Karena dan di awal pula kan si David Moyes ini ada ribut juga friksi dengan Iya. Iya. apa namanya Direktur staff, yang iya, baru. iya. Tapi menurut gue pemenangnya lagi-lagi kalau kata Virzi di awal ya media. Yes. Oh iya, akhirnya Fabrizio Romano. Romano, yo, Ini Fabrizio kok Romano. banyak sekali Berapa kali materinya hero ya kan? dia. Betul. Makanya. Di second half nanti kita akan membahas fase grup Liga Champions yang sebentar lagi akan digelar. Tetap bersama kami di The Counter Press. Di second half kali ini kita akan membahas yang lagi seru-serunya bulan September ini bukan cuma menandakan jeda internasional tapi juga bulan mulainya kompetisi-kompetisi UEFA termasuk Liga Champions. Nah, yang udah digelar ya beberapa waktu lalu drawingnya jadi kita udah tahu grup-grupnya seperti apa dan nanti kick off di 19 September ya. Sandro Tonali akan menuju ke San Siro lagi Yes. dengan seragam yang berbeda. Donnarumma juga ke San Siro. Rumah si ular. Tapi ininya penyambutannya pasti beda dong. Beda. Oh, beda. Orang kan kalau Yang Tonali satu pada senang. ngasih duit. Iya, yang satu. Mani. iya. Yang satu Yoi. Nah, kita akan bahas nih ya, Disambut. karena kan seperti biasa untuk menyambut Champions League pasti ada yang bilang grupnya gampang, grupnya grup neraka gitu ya. Satu-satu Wajar. kita dissect ya. Grup yang dikatakan grup neraka, grup susah, grup Iya. F. nggak mungkin nggak ada yang Grupnya setuju. Pak Virzi gimana sih? Tapi Virzi sendiri katanya ada pendapat lain gimana Apa? sih? Jadi bukan grup neraka nih. Ya kalau Menurut lo? grup neraka, kalau Ya. kita lihat tim di pot 1 di grup neraka itu ya, PSG itu 2 musim terakhir mereka kalah di 16 besar, terdendang di 16 besar. Jadi kalau mereka tahun ini ditendang juga di fase grup, tentu akan jadi oke, belum tentu juga. Apalagi ada belum tentu Newcastle bagus. lagi. Iya, Newcastle kan Jadi pede gitu maksudnya. enggak, maksudnya seharusnya grup neraka, tapi ternyata performanya lagi kayak Ada, gitu. ada. Oke, Iya, oke. ada klausul, Tapi ada lolos tanda lo PSG kutipnya. kata gue lolos lo. Oh iya, PSG pasti Enggak, Newcastle. lolos. Oh, Newcastle, gue nggak yakin. Intinya ya. pokoknya Kita lihat deh. grup F kan berarti PSG, Dortmund, Milan, dan Milan, juga Newcastle United. Jadi Qatar versus Saudi Arabia. Itunya, Di situ. geopolitik Iya, gue suka banget dan geopolitiknya head to head. ini mungkin kalau dibandingin grup-grup lain, ada grup yang pot satunya aja udah terlalu terlalu jauh level dibandingin pot 2, 3, 4-nya gitu. Dan buat gua tadi seperti Virzi bilang PSG yang dalam 2 tahun terakhir cuma bisa lolos tim 16 besar, terus Dortmund yang tahun lalu hampir juara Bundesliga, Newcastle yang dengan pembeliannya musim lalu, Eddie Howe-nya gue sih suka gitu. Dan gue sih pede, dan Milan juga tadi udah disebut sama Virzi juga pembeliannya juga cukup bagus. Kemarin minggu lalu menghadapi Roma juga cukup bagus. So far timnya bagus. Dibandingkan grup-grup lain, grup F ini yang paling menjanjikan kesetaraan lah gitu. Kesetaraan yang bagus ya. Ada grup lain, gue lupa grup apa, kesetaraan, cuma kesetaraan mediocre gitu, kayak biasa-biasa banget nih grup gitu. Kayak grup A, Bayern sama MU, ya udah sisanya kan Iya, Galatasaray Copenhagen sama Galatasaray. Copenhagen. Tapi hati-hati, kalau gue bilang itu bisa keselip. Salah MU. satu tuh. Bayern. Salah satu, karena Oke. Galatasaray dan Copenhagen ya mungkin orang akan memandang sebelah mata. Gua ya. termasuk. Sebelah mata. No, Tapi it's Bayern United, that's it. Bayern tinggal MU Gua bisa. bilang MU harus hati-hati. MU nggak lolos. gampang. Bisa lolos, tapi kalau lihat the way Gua sih they amin, play, cuman- the way they- Galatasaray loh itu. Apa X factor-nya nggak sih susah. emang? Iya ada Zaha, Zaha. ada Icardi. Iya ada Zaha, Icardi karena dulu ya kalau kita lihat bagaimana Man United kesulitan lawan Galatasaray dan itu bisa aja terjadi Oke. apapun. Oke. We'll never know. Ini 2 minggu ini bisa nggak si Ten Hag mecahin masalah-masalah di luar lapangan Iya. kayak Iya, jalan jelas. santai Masalah yang dan dia buat lain-lain. sendiri. Apalagi kalau bener kata Aldi, Maguire main buat Inggris, something happen to Iya. him. It can It can happen. happen. It Apa can aja happen. bisa terjadi. It Wildcard could kan ya. happen. Grup Arsenal gimana di Arsenal sama ketemu Sevilla. Sevilla katanya Oh, Sevilla lagi jalan. Lens. mendatangkan untuk Sergio Ramos juga gitu dan Balikin ya. dia kan masuknya pot 1 Sevilla ini kan, dia sebagai juara Europa League dan ya balik lagi ini tim lolos atau enggaknya
Mungkin Sevilla berharap nggak lolos, jadi peringkat 3 biar masuk Europa League terus juara lagi. Kayak gitu Sevilla sih planningnya. Jadi dan PSV tahun lalu emang kurang di PSV kehilangan ini Xavi Simons. Xavi Simons gitu-gitu yang kan ke udah PSG pada cabut. juga dan Noni Madueke juga ke Chelsea, udah iya. cabut ya. Kekuatannya melemah dan satu lagi Longs itu ya gua nggak begitu ngikutin Longs itu pecah sih. Sebenarnya dia kan 21 tahun juga baru balik ke Liga Champions. Musim lalu mereka hanya 1 poin di belakang ke PSG, Paris. yes. Menangin 18 dari 19 laga kandang mereka, tapi caveatnya adalah mereka kehilangan 2 pemain penting si Seko Fofana sama siapa tuh penyerangnya yang pergi ke Leipzig. Jadi Tapi seharusnya berarti bisa. bisa kita katakan mudah untuk keluar dari fase grup. lolos Arsenal. Oke. Not walk in the park, Iya, dan ya, lolos gitu. Beda sama Madrid. beda sama City. City. Leipzig lagi tanpa mengecilkan Leipzig ya. Dia beberapa musim dapetnya Leipzig Iya, terus, iya. sekarang Leipzig lagi dan ya City juga apalagi terlalu City lawannya siapa sih gua Itu lupa berarti deh, emang gampang banget. City-nya aja emang terlalu jago atau kalau secara drawing emang dapetnya nih grup-grup gampang mulu nih? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. City juga terlalu jago satu. Ya sekarang kalau City ketemu sama let's say grup Napoli ya masih jagoan City Enggak, juga City gitu tuh kan. jadi terlalu jago hingga kayak pertandingan udah game week 4, game week 5 dia bisa nurunin pemain-pemain lapis keduanya. Yes, Iya, kedua. betul. Jadi fit. Ini Jadi, fit. iya. Di 16 besar fit. Betul. Berarti kalau anggapan ini grup-grup yang untuk Manchester City gitu dari tahun ke tahun grupnya gampang-gampang terus bisa juga iya. Ya, Tapi cuman dengan gue roster takutnya yang gini, sekarang, kita membahas kayak begini, takutnya ada asumsi, apa jangan-jangan itu emang sudah diatur drawing itu? Kenapa City bisa dapat grup yang gampang-gampang terus? Karena buat gue pure ini draw, gua nggak melihat ini ada bola panas, bola dingin, Iya, gue mungkin. nggak melihat ada yang mengaturnya, ada Iya. tangan-tangan di atasnya gitu bahwa wah ini kan bola kan judi bla bla bla. Gue sih nggak melihat seperti itu karena ini pure drawing gitu. Walaupun pas kemarin drawing ternyata Milan harusnya bisa satu grup sama MU dan juga Bayern karena dia di pot 3. Tapi tadi Virsi udah ngejelasin kita pas lagi off air bahwa emang ada sistem computerized-nya Nah, emang itu nggak menarik sih. memungkinkan untuk si Milan ini. Newcastle juga bisa segrup sama Madrid, tapi nggak bisa karena nanti bakal pengaruh ke pot 4-nya juga, jam tayang juga. Jadi banyak banget nggak cuma sekarang zonasi doang. itu menarik sih Zi, sedikit aja sebelum kita ke Ya. injury time nanti kalau membahas apa ya komputerisasinya atau gimana caranya untuk menghindari kecurangan apalagi sih Zi yang misalnya dilakukan oleh FIFA gitu atau UEFA. Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya nggak paling dua mekanisme Teknis-teknisnya, itu ya. ya, mekanismenya Cuman gitu. Yang kadang kan ada yang pernah tahun kapan tuh yang diulang itu karena Iya, ada iya, kesalahan Arshavin. itu Arshavin ya. Iya. Itu Arshavin ya, itu kan yang konyolnya. Tapi kalau tahun ini sebenarnya yang harus berterima kasih itu sebenarnya Barcelona ke Erik Abidal karena Erik Abidal kan yang ngambil kemarin kan. Tangannya wangi. Akhirnya tangannya wangi. Tangannya wangi. Setelah 2 tahun Barcelona ada di Erik. grup neraka yang di mana neraka. mereka dalam 2 musim terakhir cuma bisa menang lawan Victoria Plzen sama satu klub lain lah yang antah berantah, di mana mereka kalah 4 kali lawan Bayern Munchen. Akhirnya mereka sekarang ketemu Porto, Shakhtar dan Royal Antwerp yang bagi terakhir fans masuk Barcelona champion, tim yang terakhir kualifikasi masuk Liga. ketiga. Oh, kualifikasi ya. Iya. Ya akhirnya this is finally untuk para fans Barcelona, kalian mendapatkan pot yang bagus. Oke, kick off 19 September nanti karena kebetulan Newcastle nih lawan Milan. Gimana? Sedikit aja sih prediksinya lancar nggak nih? Di St. James kan? Apa di Enggak, San di San Siro dulu. San Temen Siro. gua udah ada yang rencana berangkat Masa malah ke sana. berangkat? Ke San Ini lagi Siro. proses visa nih. Iya, proses doang, berharap Bisa doang. maksudnya izin istri, izin download istri. formulir doang. Iya, habis itu udah lihat Itu yang dompet. susah. Itu yang susah izin istri dulu. Visa Tahu Schengen mah besok deh, jadi. visa Schengen. Hey. Sudah, out of topic ya. Injury time nanti kita akan membahas Hari Olahraga Nasional. Seberapa pentingnya untuk Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Di Injury Time kali ini kita akan membahas Hari Olahraga Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 September. Apa sih pentingnya untuk Indonesia nih? Olahraga kan banyak macamnya ya. Pertama-tama gue akan nanya dulu untuk kalian sendiri olahraga emang khas Indonesia tuh olahraga apa sih? Identik. Pencak silat, sepak takraw. Bisa jadi Iya kan, terus ya yang khas banget. Terus loncat tinggi yang dari Nias, yang dari Nias tuh, ya itulah harusnya kalau bisa mungkin atau sudah, gue nggak tahu ya, Harusnya ya jadi lebih ini ya. di evolve lagi gitu, nggak tahu udah jalan apa belum kayak olahraga kayak begitu. Dan kayak karapan sapi di Madura juga gitu kan, itu kan olahraga dong, ya kan? Olahraga iya, Bener iya, juga. olahraga daerah. Lu sih Ya kalau gue sih olahraga, aku ngeliatnya dari kacamata yang olahraga populer juga ya, pasti kan sepak bola, voli, Badminton sih menurut gue sih, dan ya. lain-lain.
Tapi kita lihat esensinya Haornas itu kan pemilihan tanggal 9 September itu kan dari PON pertama ya. PON pertama Solo. itu tahun Solo di 1948. 48. Kalau kita lihat memang harapan ada Haornas adalah sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah akan pentingnya kependidikan olahraga. Wow, Tapi menurut gua seharusnya yang digalakan adalah selain ya olahraga daerah itu emang bagus dan lain-lain. Tapi yang harus pemerintah galakan adalah membuat olahraga yang nggak lagi elitisme. Jadi bukan lagi olahraga jadi bahwa olahraga olahraga ini itu harus bisa menang, diakses semua olahraga harus orang, jadi juara, gitu ya? olahraga itu harus medali emas. Enggak. Olahraga itu harus adalah kalau sesuai anjuran WHO 150 sampai 300 menit orang beraktivitas olahraga intensitas sedang. Karena kalau kita udah bisa olahraga, kita menghargai prinsip fair play, kita mengerti bahwa olahraga tuh is not Secara about natural winning bisa ini and ya. losing. Iya, Menurut iya. gue yang lagi problem di kita tuh Oh iya benar. juga sisi itu. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Iya. masyarakatnya belum ya? Iya, Oke. bener. Keren sih Aldi. Di grassroots kita harus bisa mengembangkan olahraga sebagai gaya hidup. Kita harus bisa mengembangkan ya itu kebiasaan berolahraga itu untuk membuat kita ke depan ya, bukan lagi jadi dikit-dikit kita harus fokus ke emas, dikit-dikit kita harus fokus Prestasi. ke prestasi. No, kita harus belajar pertama dulu, kita harus menerima fair play dari olahraga itu, karena kalau kita lihat sekarang kalau misalnya ada klub atau pertandingan apa, terus ada satu klub A kalah, pendukung klub B langsung ngamuk dan lain-lain. Iya. Para supporter meminta manajemen klub A ini out, pelatih ini out, pemain ini out dan lain-lain. Itu yang harus sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia juga seharusnya belajar, kita harus meningkatkan Lagi bahas fair play MU ya? kita. Enggak. Ya itu juga. Oh iya, kirain. Tapi kan itu di sana. Ini kan membicarakan Mentalitasnya Iya. lagi-lagi it all comes down to lo itu tadi menjunjung tinggi sportivitas atau Iya, enggak. iya, Kan benar. beberapa waktu lalu kan juga ada berita-berita terbaru kayak supporter Iya. tim A lawan tim B terus rusuh dan sebagainya gitu kan. Ya, Itu kan berpengaruh ya. Pasti ke situ. itu pasti karena itu nggak akan sulit karena diperbaiki udah dari dulu juga dan banyak sekali usaha yang dilakukan. Cuman ya tentu kita pengennya sih segera selesai yang proses seperti itu. Cuman karena emang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku yang dimana mereka punya permainan daerah juga, permainan lokal. Buat gue itu tuh olahraga gitu loh. Oke. Iya karena Itu juga bergerak sebenarnya. itu kan yang tadi Firzi bilang bahwa 150 menit per menit itu kan nggak harus lu kardio, nggak harus lu apa, lu bermain gobak sodor kayak apa itu kan bagian dari olahraga juga sih ya. Dan gimana kalau India aja bisa menjadikan olahraga seperti kabadi bisa dimainkan sebagai international match? Iya. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin gobak sodor jadi Olimpiade Siapa gobak sodor tahu, internasional? iya kan? Benar, Iya kan? benar. Kayak Oke. begitu. Dari yang kayak begitu-begitu aja gitu. Karena sudah terlalu sering Indonesia ini mengakulturasi budaya asing ke Indonesia Asing gitu. ke Indonesia. Banyak Indonesia sendiri budayanya cukup bagus. Aldi calon menteri. Harusnya bisa sebaliknya dong ya gitu ya. Usia muda kan? Usia muda, usia Usianya, muda. iya, Iya. Tuan gue lagi. Nah guys, ini kan pas banget kalau kita lagi bahas olahraga nasional, Timnas U23 kita kan Yeah. sementara lagi Yes. juga internasional nih. Yeah. Timnas U23 justru lagi akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 Yeah. gitu ya. Nah, kalian sendiri melihatnya sepak bola Indonesia sih sekarang di level apa sih untuk Firzi aja itu. kira-kira? kualifikasi. Menurut gua kualifikasi Piala Asia U23 ini seharusnya targetnya kemarin Sintayong. Jadi bukan kita gagal di Piala AFF terus Sintayong posisinya dipertanyakan dan lain-lain. Enggak. Ujian dia seharusnya tuh kita di kualifikasi Piala Asia ini. Dengan pemain-pemain yang kita punya. Sebenarnya kalau kita lihat line up-nya satu persatu tuh pemain-pemain Timnas U23 itu sebenarnya banyak yang udah main di Timnas senior. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut gua membuat Sintayong jempol lah buat gue. Karena dia berani memberikan pengalaman kepada anak-anak muda itu di level senior, sehingga ketika mereka bermain di level Piala Asia U23, Piala AFF itu mereka udah one step up. Dan kita lihat hal yang sama juga dilakukan Vietnam dengan Vietnam menurunkan tim utama mereka di kualifikasi Piala Asia U23 dengan target Piala Asia U23 tahun depan. Gitu. Menurut lo sendiri di luar competitiveness ya gitu untuk timnas Indonesia ikutan di ajang internasional ada hal lain nggak sih atau faktor lain kira-kira Ini seberapa U23 pentingnya ya? kita? Iya, U23 ya. U23. Seperti yang kita tahu juga namanya kelompok usia, kelompok umur
target utamanya sih bukan prestasi Iya. ya, mempersiapkan tim atau apa ya poolnya atau roster pemain ini untuk ke jenjang seniornya. Tujuan utamanya gitu, dan so far untuk pengembangan usia muda, tadi yang Virgi udah bilang juga, STI cukup bagus. Oke. Dan tolong buat gue sih pribadi, ini buat gue sendiri, kalaupun nanti nggak berprestasi, kalaupun enggak, gue nggak mau berpanjang lebar. Ini cukup oke untuk senior, that's it. Oke, kita doakan ya semoga Iyalah. lancar kualifikasi Piala Asia U23 ini timnas Indonesia di sana. And that's a wrap for the Counter Press episode 12. Yes. Kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya. I'll see you guys next time. Bye. Adios.